Hai sedulur, selamat datang di Romodi. Di video kali ini saya akan share berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli perabotan rumah tangga ketika sedulur pindah di Belanda. Kira-kira berapa? Simak terus videonya. Mopat luro Ji and close the floor. Ya sedulur, baru sempat bikin video ini karena memang sengaja setelah keluarga saya datang ke sini, jadi anak dan istri saya sudah di sini selama 1 tahun, jadi saya asumsikan bahwa perabotan rumah tangganya sudah settle ini, nggak ada yang nambah. Itu kenapa video ini baru saya bikin. Nah, sebelumnya saya akan ceritakan dulu kondisinya ya. Jadi saya pindah di Belanda ini saya dapat rumah yang benar-benar kondisinya kosong blong, nggak ada apa-apa ya. Bagi sedulur yang belum tahu kondisinya seperti apa, bisa simak video saya yang sebelumnya. Ketika saya masuk ke sini memang kondisinya sama sekali tidak ada, kosong. Selanjutnya kondisinya adalah bahwa biaya yang saya akan share nanti itu di luar dari langganan internet, air, dan gas atau listrik. Jadi ini hanya untuk membeli perabotan. Jadi setelah ini saya akan hitung per kamar, kemudian nanti bisa ketahuan berapa total biaya yang saya butuhkan untuk membeli perabotan di rumah ini. Oke, yang pertama saya akan mulai dari ruang dapur. Karena dapur ini adalah ruangan pertama ketika masuk pintu utama ya. Jadi begitu masuk ke pintu rumah ini atau apartemen ini, kita akan ketemu dengan satu ruangan tempat biasanya nyimpen sepatu atau menggantung jas. Nah, masuk lagi itu ada dapur. Nah, di dapur ini saya menghabiskan biaya 800 euroan. Lebih tepatnya, ini saya ada catatannya, 807,8. Nah, apa saja yang saya beli? Yang pertama kompor dan selangnya. Jadi sini kalau beli kompor itu tidak langsung dengan selangnya, jadi harus dibeli terpisah. Dan ini saya beli di Bol online dan diantar sampai ke atas ya, dibawain ke atas karena ini di lantai 4, dibawain sama mereka sampai ke lantai 4. Cuman untuk instalasi kita pasang sendiri. Harganya 269 plus selangnya 21,5. Totalnya 290,5. Kemudian setelah itu kulkas juga saya beli baru di Bol juga. Itu kenapa beli baru? Karena kalau beli second repot sekali. Karena beli baru di Bol itu ada layanan antar. Kalau apartemen kita tidak ada liftnya, itu diantar maksimal sampai ke lantai 4. Jadi beli di Bol baru kulkas ini harganya 389. Kemudian microwave ini saya beli second dari Marketplace. Ini harganya 25 euro. Kemudian meja kecil untuk naruh microwave itu yang satu saya beli di IKEA, baru harganya 9 euro. Yang satu lagi ini gratisan karena dapat dari teman Indonesia yang sudah pulang. Kemudian tempat sampah 2, satunya 1,5 euro, totalnya 3 euro. Tempat sampah yang untuk organik itu harganya 7 euro. Kemudian ada teko atau heater pemanas air itu 15 euro, beli di Action. Sapu 15 euro. Tatakan piring, nah ini perlu nih. Tatakan piring 6,5. Kemudian traynya itu 2,8, saya beli di IKEA. Jadi pesan sekaligus beberapa barang kemudian bisa diantar. Tentunya dengan biaya tambahan. Untuk gantungan serbet kecil-kecil itu belinya satu pasang itu harganya 3 euro, jadi saya butuh 2, totalnya 6 euro. Kemudian sendok garpu dan macam-macam ya kurang lebih 10 euro, piring gelas dan macam-macamnya aja ya, mangkok besar dan lain-lain itu 20 euro. Kemudian sotel apa bahasa Indonesianya? Sodet dan lain-lain 4 euro, serbet dan lain-lain 5 euro, totalnya 807,8 euro untuk yang ada di dapur. Ruang selanjutnya ruang entrance ya, yang masuk itu tempat biasa nyimpan sepatu, gantung jas, itu total biayanya nggak terlalu banyak, cuman 38,5. Barang yang saya beli adalah gantungan jaket itu saya beli di Action harganya 6 euro, kemudian rak sepatu ada 6. Awalnya saya cuma beli 3, ternyata karena anggota keluarga banyak, sepatunya banyak, jadi saya butuh lebih sehingga saya beli 6, satunya harganya 4 euro, totalnya 24 euro. Kemudian kursi kecil, kalau mau pakai sepatu bisa digunakan, itu harganya 6 euro dan jangan lupa keset ini penting juga, ini harganya 2,5 euro. Jadi totalnya 38,5 euro.
Selanjutnya kita ke ruang tamu. Ruang tamu ini sebenarnya ada beberapa perabotan yang mungkin tidak perlu ya. Seperti misalnya meja makan, meja tamu itu sebenarnya nggak perlu. Kursi, sofa juga sebenarnya nggak perlu kalau mau lesehan. Tapi saya coba bikin suasana yang seperti di Indonesia. Jadi seperti normal, kehidupan normal. Kita punya kursi, sofa di ruang tamu. Kemudian ada kursi makan. Itu makanya saya beli. Nah, di ruang tamu ini total saya menghabiskan biaya 330 euro. Nah, untuk beli apa saja? Yang pertama untuk beli meja makan ini saya dapat gratis. Modalnya hanya kita bawanya aja. Kita bisa sewa jasa angkut. Kemudian kursi makannya saya beli di IKEA juga. Baru satunya harganya 20. Jadi 4 itu totalnya 80. Gantungan jaket. Nah, gantungan jaket ini saya dapat dari teman Indonesia juga yang pindah. Kemudian dia nggak pakai terus dikasihkan ke saya. Meja tamu. Nah, meja tamu ini saya beli baru juga di IKEA harganya 20. Kalau yang meja kopi yang bulat itu gratis saya dapat dari teman saya. Terus sofa ini saya beli second di Headhood harganya 30 euro. Kemudian kursi 2 ini juga saya beli di Headhood itu satunya 12,5 totalnya 25 dan sekalian beli banyak nanti diantar juga tentu saja dengan ongkos kirim ya. Karpet saya beli baru di IKEA harganya 18 euro. Lampu yang berdiri ini di IKEA juga harganya 9. Jadi saya pilih beberapa produk yang memang itu paling murah atau yang diskon ya untuk menghemat pengeluaran. Kemudian rak TV ini sebenarnya juga kalau kita nggak butuh TV nggak perlu juga. Ya awalnya saya tidak berencana untuk membeli TV, tapi setelah ada anak-anak kita butuh TV biar anak-anak juga terekspos dengan berita-berita atau film yang berbahasa Belanda. Karena keseharian mereka di sekolah mereka menggunakan bahasa Belanda. Nah, untuk rak TV ini harganya 15 euro. Saya beli di IKEA juga. TV-nya sendiri saya dapat second dari Marketplace. Harganya 60 euro. Kemudian ada fan. Ini saya dapatkan gratis karena teman saya pindah. Jam dinding ini baru. Harganya 6 euro. Meja untuk naruh router saya beli di IKEA. Harganya 9 euro. Kalau untuk window blind, film untuk kaca nanti saya total aja. Itu kira-kira saya butuh 4 roll ya. Jadi totalnya 12 euro. Karena saya pengen yang simple. Nggak pengen pakai korden yang nanti akan repot. Harus ngebor lagi untuk naruh reelnya. Wah, ribet sekali. Jadi saya putuskan untuk beli yang simple aja di IKEA juga. Yang tinggal ditempel. Nanti kalau mau lepas tinggal dibongkar aja. Terus apa lagi? Meja setrika. Ini saya beli second juga di Headhood. Harganya 13 euro. Kemudian tray pakaian. IKEA harganya 5 euro. Oh ya, lampu LED ini yang di ruang tamu ini. Di semua ruang sudah ada lampunya. Tinggal yang di ruang tamu ini satu-satunya ruangan yang tidak disediakan lampu. Makanya saya harus beli lampu dan saya beli yang LED yang berwarna putih. Karena kebanyakan lampu di Belanda ini warnanya kuning ya. Beli di Bol harganya 18 euro. Jadi totalnya di ruang tamu ini 330 euro. Tentunya seperti yang saya bilang tadi bisa dikurangi budgetnya ketika kita memutuskan untuk tidak beli kursi atau sofa dan juga meja makan dan kursi makan. Kalau nggak perlu beli itu bisa menghemat biaya juga. Selanjutnya ada hall. Ini ruang antara sebelum masuk ke beberapa kamar. Ini totalnya cuma 21 euro aja. Di antaranya saya belikan jemuran 8 euro. Kemudian tempat pakaian kotor itu 3,5 euro. Di IKEA juga dan meja kecil itu saya beli di IKEA 7 euro. Jangan lupa keset. Keset ini penting sekali ya. Satunya harganya 2,5 euro jadi totalnya 21 euro. Nah, untuk selanjutnya adalah kamar pertama. Kamar pertama ini adalah kamar saya dan istri. Ini satu-satunya kamar yang saya pasang laminatnya itu baru. Saya beli dari IKEA juga. Berapa biayanya nanti di akhir saya kasih tahu. Jadi di kamar tidur pertama ini saya menghabiskan biaya 704 euro. Untuk apa saja? Beli dipan ya atau frame tempat tidurnya ya. 150 euro saya beli di IKEA juga. Ini yang ya nggak paling murah tapi ya lumayan lah. Ini ukuran 200 kali 160. Kasurnya, matrasnya itu saya beli di Linen Spa. Mereknya itu yang hybrid antara memory foam dan spring. Harganya 196. Kemudian bantal 2 satunya 8 euro, totalnya 16. Ada duvet atau selimut itu harganya 45 euro karena saya belinya untuk yang hangat ya. Jadi kalau pas musim dingin itu hangat sekali karena tebal. Spray ini juga penting. Untuk pertama bisa kita beli satu pasang aja, selanjutnya bisa dibeli lagi untuk sebagai ganti-ganti ya. Spray ini saya pilih yang murah juga di IKEA harganya 8 euro. Selimutnya ada covernya ini, duvet cover ini 15 euro di IKEA juga. Terus meja kerja ini saya pilih yang nggak terlalu bagus ya.
Yang penting bisa buat naruh laptop, buat kerja. Saya beli di IKEA juga, harganya 50 euro. Kemudian lampu belajar dan monitor ini sebenarnya nggak perlu juga ya. Jadi nggak usah saya hitung. Kemudian rak buku di bawah ini harganya 19 euro, saya beli di IKEA. Kursinya ini saya beli di Headhood, harganya 12,5 euro. Meja rias 20 euro, beli di IKEA baru. Kursinya 12,5 di IKEA, baru juga. Gantungan baju, harganya 13 euro, beli di IKEA. Hanger yang gantungan pakaian, dibeli 2 aja cukup ya. Jadi totalnya ada 6 euro. Kemudian tempat sampah penting juga, 1,5 euro. Gorden, nah ini perlu gorden ini. Karena ini kan kamar saya dan istri ya. Walaupun orang sini kan cuek-cuek, tapi saya pengennya ya tetap ada privasi lah untuk kamar. Jadi saya beli gorden, belinya di Action. Satunya 10 euro, totalnya 20 euro. Keset 2,5 euro, kemudian lampu LCD putih. Nah, lampunya sebenarnya sudah ada, cuman saya ganti dengan yang putih, itu harganya 8 euro. Jam dindingnya ini gratis karena dapat dari teman saya juga yang pindahan. Kemudian apalagi? Oh ya, heater. Heater elektrik ini perlu sekali untuk menghemat konsumsi gas untuk menghangatkan ruangan di musim dingin. Harganya 50 euro, saya beli baru di Bol. Selain itu juga diperlukan selimut elektrik. Nah, ini untuk menghemat juga ketika musim dingin nanti. Saya beli di Bol, harganya 40 euro. Terus ada juga karpet. Setiap kamar saya beli karpet karena kalau musim dingin itu penting sekali. Harga 10 euro. Jadi totalnya di kamar pertama ini 704 euro. Selanjutnya kamar kedua, ini kamar anak saya yang besar. Tidak terlalu banyak barang di situ. Totalnya cuma 389,5 euro. Wah, ini udah banyak nih, dihitung-hitung ya. Oke, di sini juga sama. Divan ini ukurannya 140 kali 200. Saya beli di IKEA juga, yang paling murah ini ya kali ya. Ini totalnya 75 euro, lumayan murah, tapi matrasnya sama mereknya dengan yang kamar pertama tadi, harganya 168. Bantal itu harganya 7 euro, gulingnya bawa dari Indonesia, karena di sini nggak ada yang jual guling. Ada sih, cuman harganya mahal banget, jadi waktu itu pas saya kesini bawa keluarga, sekalian saya bawa gulingnya. Duvetnya atau selimut harganya 18 euro. Spray juga perlu, harganya 8 euro. Duvet covernya 10 euro. Beli di IKEA juga. Selimut elektrik juga. Jadi setiap kamar tuh saya beli juga selimut elektrik 40 euro. Meja belajar ini saya beli second 25 euro dan diangkut sendiri pakai jasa transporter tadi ya. Lampu belajar ini juga perlu apa enggak juga tergantung ya. Karena kalau buat anak kayaknya perlu juga ini 5 euro. Kursinya 12,5. Heater elektrik ini saya beli second, harganya 10 euro. Tempat sampah 1,5 euro. Tempat baju kotor ini saya beli di Headhood, harganya 4 euro. Gantungan baju ini perlu juga nih, saya beli di IKEA. Kalau beli itu satuan, isinya 2, harganya 1,5 euro. Keset 2,5 euro. Jadi totalnya 389,5 euro. Wah, banyak sekali. Lanjut ke kamar 3 sedulur. Kamar 3 ini kamar yang paling kecil. Ini untuk anak saya yang paling kecil. Totalnya ada 353 euro. Nah, kalau yang di kamar ini karena anak saya kecil, jadi divannya yang ukurannya kecil 90 kali 200. Ini saya beli di IKEA baru, harganya 55 euro. Murah ini. Matrasnya itu linen spa juga, hybrid, harganya 108. Bantalnya 8 euro, gulingnya bawa dari Indonesia. Spray 10 euro, duvet atau selimutnya 18 euro, covernya untuk selimutnya itu 10 euro. Heater elektrik juga saya beli, harganya 30 euro, ini baru beli di Bol. Kemudian meja belajar saya beli baru di IKEA, harganya 40 euro. Kursinya ini saya beli second bersamaan dengan meja belajar di kamar kedua tadi. Harganya 15 euro. Dan meja kecil ini saya dapat gratis dari teman Indonesia yang sudah pulang. Cermin ya, karena ini nggak ada cerminnya ya, saya kasih cermin, harganya 5 euro, beli di IKEA, gampang sekali tinggal ditempel gitu. Saya nggak mau repot, maku-maku, kemudian masang, repot. Karpet 10 euro. Kemudian selimut elektrik sama persis, harganya 40 euro, saya beli di Bol. Tempat sampah 1,5 euro. Total di kamar 3 ini, kamar yang paling kecil itu 353 euro. Terus di kamar mandi ini total biayanya adalah 215 euro. Nah, apa saja yang saya beli di sini? Saya beli mesin cuci itu dapat second di Marketplace, harganya 110 euro. Pengeringnya dryer karena ini pisah ya, mesin cucinya sendiri, pengeringnya sendiri, bukan yang combo, jadi pisah.
Ini mesin penggeringnya saya beli di Headhood, harganya 60 euro dan diantar. Dan sekarang mesin pengering ini sudah rusak. Belum setahun udah rusak ya karena murah ya, barang second. Kemudian yang penting juga adalah tirai. Tirai ini satu set saya beli di IKEA, harganya 12 euro. Tempat sabun, ini penting juga, harganya 6 euro, saya beli di IKEA. Tempat sampah beli di Action, harganya 5 euro. Kursi kecil ini untuk anak saya yang kecil, kalau cuci tangan, gosok gigi biar nyampe, saya beli di IKEA, harganya 6 euro. Ember, nah ini perlu juga, nggak perlu ya, tapi perlu juga ini untuk nyimpan, ya untuk ngepel dan lain-lain. Ini harganya 5 euro, saya beli di Praxis, toko semacam depo bangunan gitu ya kalau di sini. Itu harganya 5 euro, pel itu 7 euro, kemudian sikat WC 1 euro. Gantungan-gantungan itu saya beli harganya 3 euro. Total di kamar mandi ini 215 euro. Selanjutnya sedulur, jadi semua itu tadi ruangan udah ya, dari dapur, ruang antara, ruang tamu, ruangan yang menuju ke kamar, kamarnya ada 3, kamar mandi itu udah semua. Dan perlu juga biaya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar ya, seperti misalnya contoh yang saya bilang tadi, untuk rumah ini saya beli laminat untuk lantai itu hanya yang di kamar saya dan istri, itu yang baru. Saya beli itu 5 pak untuk kamar ukuran kurang lebih 12 meter persegi, itu butuh 5 pak. Satunya harganya 15, jadi totalnya 75 euro. Ini termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan dasar yang itu memang kayaknya perlu ya. Cat tembok perlu juga ini, karena di ruang tamu ini sebelumnya warnanya coklat pakai wallpaper, kemudian saya cat sendiri. Dan di kamar anak saya yang kecil, total cat yang saya beli itu 2 kaleng, itu menghabiskan biaya 35 euro. Belinya di Praxis tadi. Kabel extension, karena di beberapa ruangan butuh kabel, ini hal yang penting juga, 15 euro. Sabun-sabun cairan buat pembersih lantai, buat bersihin toilet, macam-macam itu, cuci piring, lain-lain itu sekitar 20 euro saja. Kemudian vacuum cleaner, selain tadi udah ada sapu, tapi perlu juga vacuum cleaner. Vacuum cleaner saya beli di Action, harganya 30 euro. Kemudian peralatan yang seperti palu, obeng, macam-macam itu harganya 20 euro. Sehingga total kebutuhan dasar 195 euro. Jadi totalnya sedulur, ketika saya jumlahkan semuanya, per ruangan tadi saya jumlahkan, biaya yang saya keluarkan selama ini untuk membeli barang-barang untuk mengisi rumah ini sebesar 3.053,8 euro. Ini setara 50 juta ini kalau di Indonesia. Saya nggak tahu ini apakah murah atau mahal hitungannya, tetapi kondisinya karena saya bawa keluarga, jadi habisnya segitu. Kalau misalnya sedulur tinggal sendiri di ruangan yang mungkin studio atau rumah sewa dengan 1 kamar, itu kemarin saya hitung untuk kebutuhan saya sendiri itu waktu itu saya habis sekitar 1.500. Jadi itu biaya yang dibutuhkan ketika sedulur ingin pindah rumah di Belanda. Nah, kondisinya karena saya bawa keluarga, otomatis barang yang dibutuhkan juga banyak, sehingga biayanya juga banyak. Jadi itu sedulur, video kali ini semoga memberi gambaran bagi para sedulur yang mungkin ingin pindah ke Belanda, memutuskan untuk sekolah atau bekerja mungkin dengan budget yang pas-pasan seperti saya ini ya. Silahkan share juga pengalaman sedulur bagi yang sudah di Belanda ya, bisa share juga di kolom komentar kira-kira sedulur waktu itu kira-kira habis berapa untuk membeli perabotan tinggal di Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Mopat Luro Ji and close the floor. Podcast Bar Dicopot Bayar